Hal yang memalukan selama di MB, yang pertama eh, halo guys, hello everyone, welcome back to my channel. Hai hai hai. Oke guys, kali ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang kalian sudah tanyakan di Instagram saya @juanmzn_. Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian menjadi sobat halusinasi Zul. Oke, setelah banyak pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan di Instagram saya akan jawab pertanyaan yang pertama dari Simi.E. Halo halo juga Simi. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Fitri Andriana. Nah, dia itu nanya ngidolain siapa sih? Ngidolain siapa? Sebenarnya banyak idola aku, termasuk orang-orang yang sangat penting bagi aku. Nah, karena orang-orang tersebut banyak menginspirasi aku, banyak memotivasi aku, sehingga aku bisa mengidolakan mereka-mereka. Nah, kalau misalkan disebutkan orangnya itu nggak mungkin ya, soalnya banyak banget orang-orang yang menginspirasi aku gitu. Jadi semua orang yang ngasih motivasi, semua orang yang ngasih inovasi, semua yang ngasih inspirasi itu semua adalah idola aku gitu, kayak gitu. Pertanyaan yang selanjutnya dari Avo Lester, yaitu salam kenal. Oke, salam kenal juga. Pertanyaan yang selanjutnya dari R.Ririri_. Dia nanya, lebih suka cewek cantik B aja atau glowing in the dark? Kalau aku lebih suka cewek yang biasa aja. Karena apa? Cewek cantik biasa aja itu cantik menurut seseorang itu relatif banget. Menurut cantik pandangan orang itu berbeda-beda, dari bisa dilihat dari matanya, atau dari rambutnya, atau dari penampilannya, atau dari sifatnya, atau dari bentuk tubuhnya mungkin, atau misalkan dari kepribadiannya. Masih banyak lagi. Cantik menurut orang lain itu berbeda-beda kayak gitu. Kalau aku milih cewek cantik B aja, karena apa? Karena aku lebih suka kepribadiannya dan suka sifatnya. Kalau misalkan cantik itu kan relatif, jadi kalau misalnya kecantikan atau misalkan cantik itu nomor sekian kayak gitu. Next, pertanyaan dari Ano_1308. Ngejulit plus jadi pelakor sahabat. Nah, ngejulit kayak ini, kalau misalkan ngejulit sih aku sering banget. Kalau misalkan aku lagi kumpul-kumpul, aku lagi ngobrol-ngobrol, kalau misalkan lagi ada sama seseorang, aku pasti julid. Kejulitnya tuh kayak gini, tahu teh sih, nyawan teh sih gitu, si iya teh gini. Atau misalkan, ih kamari heuh urang kan papanggih heuh jeung si eta babaturan iyalah gitu. Tapi pas papanggih teh gitu juga nu saha gitu, padahal babaturan gitu. Tapi piraku teu apa sih babaturan salila ieu gitu kan. Piraku we dicuekeun mah atau geus pohok gitu ka urang kan, piraku urang teh sok ulin jeung manehna. Atau misalkan urang ngejulit teh kayak gini, ih naon sih si eta mah yang kapuji, ih naon si eta mah caper, atau ih naon sih gitu kan. Pasti aku curhat atau ceritanya kayak gitu. Nah, kalau misalkan jadi pelakor sahabat, aku nggak akan pernah dan nggak akan mau. Karena apa? Karena sahabat kalau misalkan menurut aku itu sumpah, kayak gimana ya, sahabat menurut aku adalah segalanya, karena dia udah nemenin kita dari segala apapun.
termasuk ya kalau kita pengen kemana atau misalnya kita pengen main, kita kan pasti ke sahabat atau misalnya ke teman kita ya. Kalau misalkan kita nggak sama sahabat, kita mau kayak gimana lagi. Terus kalau misalkan jadi pelakor sahabat, itu nggak mungkin. Kalau misalkan kata aku nggak mau juga. Karena apa? Itu pasti ngerusak persahabatan aku sama teman aku, dan merusak hubungan antara mereka berdua. Nah, aku nggak mau salah satu itu, atau misalkan aku nggak mau keduanya itu terjadi di kehidupan aku. Karena apa? Karena itu hak mereka untuk suka sama orang lain, dan bukan hak kita juga kan. Jadi ya udah, fine aja kayak gitu. Next, pertanyaan dari Shakila FKX. Dia tuh nanya, Kak Juan suka nge-style Korea gitu nggak? Kalau aku sih suka aja, semua style aku suka. Tapi sebelumnya aku tuh emang gak ngerti style banget, jadi ya apapun stylenya aku suka. Itu termasuk style Korea juga. Jadi kenapa style Korea aku suka? Karena kelihatannya tuh kayak rapih, elegan, sama cool kayak gitu kan. Jadi banyak banget model-model baju kayak dari Korea gitu yang bagus banget gitu, menginspirasi buat kita. Jadi terlihat looknya itu beraura gitu kayak gitu. Jadi aku suka banget style Korea, termasuk style Indonesia juga suka banget. Nah, next, pertanyaan dari KSTRLLAXPRL. Gak mau nanya, mau request bikin tutor maksud aja. Nah, nanti di next video atau di video selanjutnya aku bakal ngasih ke kalian tutorial maksud aku yang aku posting di Instagram aku ya. Terus pertanyaan dari stbntng_, kenapa bisa baby face? Sebenarnya aku juga nggak tahu aku kenapa disebut baby face, atau mungkin aku muka tua, atau misalkan standar lah muka aku. Tapi aku juga nggak tahu ya, banyak orang yang bilang muka baby face, tapi sebenarnya enggak loh. Umur aku udah 17 mau 18 tahun. Nah, kalau misalkan baby face tergantung orangnya sih kayaknya yang nyebut baby face. Dan aku juga aneh, apakah aku baby face, apakah aku ketuaan ya guys mukanya, mohon maaf. Nah, buat kalian, apakah aku baby face atau aku ketuaan? Bisa dijawab di kolom komentar atau ditulis di kolom komentar kalian. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Pina AA titik A. Yang pertama, karena dia nanyanya banyak banget guys. Yang pertama, apa makanan yang paling Pocil suka sama gak suka? Pocil, hey, itu panggilan aku ketika aku di CG. Jangan disebar-sebar. Nah, makanan yang aku suka yaitu makanan khas Indonesia. Karena makanan Indonesia itu sumpah kayak rempah-rempahnya itu kerasa banget. Terus kayak lebih enak gitu, cocok gitu, kayak udah enak gitu. Tapi makanan yang paling aku suka adalah sate Madura. Karena apa? Karena sumpah itu enak banget, namanya sate Madura. Apapun itu sumpah enak banget. Apalagi sate dicampur lontong, apalagi ditambah nasi, dan bumbu kacangnya itu yang khas, sumpah enak banget. Sampai aku gak mau berhenti makan, pengennya tuh makan lagi. Kalau makanan yang paling aku suka itu sebenarnya banyak banget yang paling aku suka, kayak mie instan atau misalkan spaghetti ataupun apalah itu ya, makanan-makanan. Nah, aku suka sih banyak, rata-rata aku ngemil juga, banyak cemilan-cemilan yang aku suka juga kayak gitu. Nah, kalau makanan yang aku nggak suka, buat kalian yang kenal deket sama aku, pasti kalian tahu apa yang aku nggak suka. Tebak dulu. Ya benar, aku nggak suka buah-buahan. Hah? Kok buah-buahan sih? Serius buah-buahan? Iya, aku paling nggak suka sama namanya buah-buahan. Karena apa? Karena dulu ceritanya aku itu kan waktu bayi itu dikasih buah-buahan, terus dikasih makanan kayak semacam
campuran buah-buahan gitu kan, kayak MPASI gitu kan, atau misalnya apa gitu yang semacam buah-buahan romina kayak gitu kan. Nah, pas ketika aku dikasih dimakan kayak gitu ya, ternyata katanya tuh dimuntahin lagi. Dan sampai olab. Yes, olab. Olab. Ya, itu olab. Nah, katanya tuh, "Hah, olab terus," katanya, muntah terus, kenapa? Dan kayaknya mungkin gak suka, mungkin kayak gitu ya. Nah, sampai aku umur 5 tahun, atau misalnya aku SD, SD, TK nih, bukan SMP ya, TK. Nah, aku tuh kayak bukan takut gitu ya, kayak fobia gitu sama namanya buah-buahan. Tapi kalau sekarang sih enggak, aku enggak ke fobia, tapi ya udah biasa aja. Kalau misalnya aku nggak suka, ya udah aku nggak suka kayak gitu. Nah, dulu juga sempat pernah aku makan kayak strawberry, cherry sama berry kayak gitu kan. Karena aku pernah coba nih, kayaknya rasanya tuh asam-asam kayak gimana gitu ya. Ya, aku pernah nyoba, tapi ya udahlah, suka sih sebenarnya, tapi aku nggak mau makan lagi kayak gitu. Walaupun aku udah pernah nyoba kayak gitu. Sebenarnya dulu itu aku takut, tapi sekarang aku nggak takut, karena ya udah, buat apa gitu takut gitu. Jadi ya udah, biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan minuman olahan kayak yang udah dicampur jadi yogurt, atau minuman kemasan, atau apapun itu, aku suka banget. Tapi kalau misalkan kayak originalnya kayak gitu, aku udah nggak suka banget. Nah, selanjutnya aku akan jawab pertanyaan yang kedua. Hal yang memalukan selama di MB. Hal yang memalukan selama di MB, yang pertama, ketika event itu gerakan salah. Ketika event keseleo atau kesandung, itu malu banget sumpah. Pernah aku kesandung. Nah, yang ketiga itu saat aku lomba, dan itu lomba kedua kalinya aku alat aku jatuh depan para penonton, dan di gitu, jatuh gitu. Jadi itu malu banget sumpah depan penonton. Kalian bisa lihat di video GPMB 2019 yang prelim ataupun yang finalnya. Nah, itu di lagu keempat ya, gila sumpah, itu malu banget. Oh my god. Wah, pasti buat yang anak BWT itu pasti tahu banget aku reaksinya kayak gimana, sumpah malu banget. Dan jatuh, jatuh, dan aku bingung sambil kayak gimana. Ya udah, aku balet ala-ala, iya gak? Ya, balet ala-ala kayak gitu ya. Ya udahlah, yang penting keambil ya, daripada enggak kan malu-maluin gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, hal apa yang Ajuju lakuin biar gak belang atau hitam? Aku paling anti yang namanya kepanasan, paling anti yang namanya kulit hitam. Karena apa? Kalau misal kulit hitam, aku udah nggak suka banget sama kulit aku. Apalagi kan aku yang orangnya suka perawatan diri atau skincare kayak gitu kan. Aku sering pakai skincare, aku sering pakai body lotion, atau buat yang memutihkan kulit kayak gitu ya. Tapi bukan yang langsung memutihkan ya, atau kayak gitu, kayak lotion kayak biasa kayak gitu. Nah, aku tuh paling anti. Karena apa? Kesel banget kalau misalnya kita kan udah ngerawat kulit kita, tapi ya di situ tuh dibilang, tiba-tiba kalau misalnya kita lagi di indoor ya, tiba-tiba dibilang gini, "Juan, kenapa kulitnya hitam?" Aku langsung otomatis gini, "Hah? Hitam? Enggak, jangan hitam." Aku suka bilang gitu kalau misalnya lo maluin. Selanjutnya, paling suka ngapain? Aku paling suka melakukan hal-hal aktivitas yang positif kayak gitu. Nah, kayak aku lebih suka, hal yang paling aku suka yang pertama adalah aku melakukan aktivitas hal yang positif. Positif kayak gimana? Kayak misalnya aku ikut organisasi, atau aku ikut perkumpulan, ataupun apa. Nah, itu aku suka banget, karena itu kan hal yang positif ya buat kita. Nah, apapun hal yang positif aku pasti lakuin, dan pasti aku suka kayak gitu. Tapi aku kalau di rumah, aku suka rebahan dan suka main HP, atau
sambil tidur-tiduran sambil nonton kayak gitu kalau misalkan aku suka di rumah gitu. Nah, pertanyaannya selanjutnya dari PTRI AAZ dan Putri Sahla Irma underscore NS Fauzia. Itu pertanyaan tuh hampir sama ya, mereka tuh nanya kayak dari Fitria nih. Ceritain awal banget kita berdiri bareng PF, ceritain rencemannya, anak-anaknya, first impressionnya kayak gimana, kesan dan pesannya. Nah, kalau dari Putri Sahla ceritain tentang PF, kalau misalkan dari Irma definisin PF. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya aku mau cerita banget ini PF, tapi nanti aku bakal lanjut di konten sebelumnya. Ini cuma singkatnya aja. PF itu adalah kumpulan atau geng kayak gitu kan. Kita tuh ada bersebelas. Nah, karena kita tuh bikin geng karena kita disakiti oleh seseorang atau mungkin kita tersakiti oleh seseorang ya. Terus karena aku mungkin terasa kita sama, jadi kita ya udahlah sering curhat, berawal dari curhat-curhat kayak gitu kan. Dan dulunya kan kita juga kan satu unit juga di drum band kayak gitu. Jadi ya udah kita sering curhat dan lama-lama kita bikin grup kayak gitu kan. Nah, pokoknya sikap-sikap kalian, aku sayang banget sama kalian. Kalian yang ambiar, kalian yang edan, kalian yang heboh, pokoknya aku suka banget, aku nyaman banget sama kalian. Tapi sumpah itu di dalamnya banyak-banyak karakter-karakter yang orang-orang tuh beda-beda karakter tiap-tiap orang itu. Jadi tiap-tiap orang, iya tiap-tiap orang itu kayak ada yang baper, ada yang marah, ada yang kesel, ada yang suka pemarah girls, ada yang baper, ada yang happy, ada yang heboh, ada yang omes. Banyak banget pokoknya di situ ya. Sumpah itu mah pokoknya udah nyaman banget, udah the best lah. Kita tuh sahabatan dari kita kelas 7 sampai sekarang kita udah mau keluar SMA. Bayangin udah berapa tahun kita. Iya, pokoknya sumpah nggak pernah bosen sama mereka itu, nggak pernah bosen. Pokoknya mah edan meledak parah. Sumpah ambiar pokoknya pas ketemu juga. Kemarin terakhir kita ketemu itu makan-makan, sumpah. Ini kamu makan ini, kayak hula atau kayak hula iya. Bah, kayak hula, orang hula. Can dipoto atau naon iya lah. Naon lah gitu. Segala ih can dipasak atau kayak esok keretan hula, esok mah tong ngomong gitu. Banyak banget pokoknya, pengen ketawa banget sumpah. Nanti di next video aku bakal ceritain tentang Power F juga. Nah, pokoknya pesannya kita harus jaga kekompakan, jangan marah-marah, jangan kesel-kesel, kita harus akrab, kita harus kumpul bareng, kita harus meet, kita harus pokoknya kekeluargaannya tuh kental banget tuh, lihat. Harus erat banget, erat. Nah, kayak gitu ya. Pokoknya kesannya tuh aku selama di Power F nyaman banget, sumpah. Pokoknya ambiar kesan pesannya mah, nggak bisa diungkapkan kata-kata karena aku udah nyaman banget sama kalian. Nah, oke, segitu aja video dari aku. Buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa di like and share. Dan buat kalian yang mau request aku harus bikin video apa, kalian bisa ketik di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ingat, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye.